Previously on The Strain. Let me see his face. Where is it? May I turn him now? No. Leave him to suffer. Sounded like gunfire. Those are my Navy SEALs. Hey, guys! Two things about your great plan that didn't work out. One, you didn't die. Si Quinlan terluka cukup parah karena banyak terkena tembakan, dibawa ke suatu tempat untuk diobati, tapi si Abe gak berhenti ngutruk karena menjadi satu-satunya orang gagal mendapatkan si Jade. Sementara yang lain semua sukses membunuh si The Master, bahkan si Quinlan dapat bonus karena dia tidak jadi mati, yang padahal mereka belum sadar kalau cacing besar berwarna pink yang kabur ke got itu adalah esensi si The Master. Hey, Doc! Si Abe yang baru kembali ditanya si Vasily, kenapa kau bisa ada di sana? Bagaimana kau bisa tertarik dengan ajakan si Quinlan? Si Abe pun jujur tentang tawaran si The Master kalau dia yang telah mencuri The Lumen untuk ditukarkan dengan si Jade. Seketika Bogem pun melayang karena bagaimanapun tindakan itu tidak dibenarkan. Si Abe terkesan egois dan gegabah. Now, please leave. I don't want to see you right now. Keesokannya si Peodars dalam keadaan mabuk kembali ke rumah. Jelas si Abe tidak tahu permasalahan si Peodars, dan si Peodars juga tidak tahu kalau si Vasily sudah tidak lagi tinggal di sana. Welcome home. Strike horse? Huh? Ya, para Strigoi saat ini mereka seperti kehilangan arah akibat melemahnya si The Master. Begitupun dengan si Kelly yang hampir saja ngenyot si Jade. Untungnya keburu datang si Thomas yang langsung ngomelin si Kelly. Dua amarah bercampur menjadi satu, terlebih karena hampir tumbangnya si The Master. We will strike back. Si Abraham besuk si Quinlan yang sudah agak baikan sambil membahas sebenarnya apa yang telah terjadi. Keraguan muncul pada mereka berdua tentang kematian si The Master. And there's only one place we can go for an answer. Mang Agus dibawa ke barak dan dikarenakan sistem penjara sedang kacau, membuat semua napi dipaksa wajib militer untuk membersihkan terowongan yang menghubungkan kantor polisi dan rutan. Hold on. I feel the breeze. Let's go this way. Die here. Let's get out of here, man. Wait, man.
Mang Agus pun merasa ada yang beda dari para Strigoi. Mereka tak lagi berkumpul alias bertindak secara individu, cuma kita alihkan dulu ke si Thomas. Dia pun sedikit kerepotan ngurusin para Strigoi, yang mana rencananya kali ini adalah untuk menebar cacing di kantornya si Justin dengan cara menanamkan bom di dalam tubuh karyawan si Justin yang telah terinfeksi. Sementara di kantor si Justinnya sendiri, si Vasily melaporkan kematian si The Master. Namun perjuangan kita belum usai karena masih banyak kepala yang harus kita penggal. Minta si Justin supaya menyiapkan pasukan yang besar untuk membereskan para infeksius. I cut off his head. After centuries of pursuit, he has fallen. Si Abraham dan si Quinlan pergi ke The Unseen untuk menjawab rasa penasaran mereka. Si Lair pun mengatakan apa yang dikatakan The Unseen, kalau The Master saat ini tak berbentuk. Dia memang lemah dan kewaspadaannya pun menurun, tapi itu hanya untuk sementara. Dia akan kembali kuat seperti biasa setelah mendapatkan wadah baru. Perlu kau ketahui, selama cacing pink atau esensi The Master masih hidup, maka dengan cara apapun kalian membunuhnya, dia tidak akan pernah bisa mojar. You might have tried to help me. How about I cut off your useless heads and expose the essence of your being? Oh jelas, si Quinlan di sini murka karena dia tidak diberitahu sebelumnya, tapi The Unseen juga bukan tidak mau memberitahu karena emang itu adalah rahasia perusahaan. Hal serupa juga berlaku pada mereka. Si Quinlan pun memutuskan untuk memutus hubungan dengan para The Unseen. Get it off me! Get him off me! Don't touch anything! What is that? Are you hit? Yeah. Get good weather here right now. Si Ep langsung datang bersama si Pelders yang membuat kaget si Vasily. Bahkan sempat bertanya dari kapan kalian bersahabat. Intinya mah ada sedikit rasa cembukur. Tapi si Pelders menjawab apa adanya. Dia pun minta izin untuk tinggal sementara di rumah si Vasily sebelum mendapatkan kos-kosan yang murmer. Si Ep memeriksa si Justin. Alhamdulillahnya si Ep tidak menemukan ada cacing di dalam tubuh si Justin. Tapi untuk memastikan itu hanya waktu yang bisa menjawab. Si Ep akan kembali memeriksa si Justin dalam waktu 2 jam ke depan. Singkat waktu, 2 jam telah berlalu. Terlihat begitu tegangnya si Justin karena takut perannya diganti. Tapi setelah si Ep memeriksanya, kabar gembira pun menyertai si Justin. Dia dinyatakan 100% bersih. Looking up at the stars. Clean. Setelah kembali ke rumah, mereka berdua yang akhir-akhir ini jadi gila minuman oleng. Saat semua botol kosong tapi isi dompet juga kosong, si Pelders ngajak si Ep untuk ngebangsat. Namun belum juga berangkat, keburu ada satu vampir yang ternyata dia di bawah kendali si The Master yang mengolok-olok si Ep. Good weather. You failed. Jadinya, si Ep langsung merubah haluan akan memburu vampire untuk melanjutkan penelitiannya. Singkat cerita, beberapa vampir berhasil mereka tangkap. Cuma kita alihkan dulu ke si Vasily mencari vampir untuk ditanamkan GPS dengan harapan vampir tersebut akan kembali ke sarang inti saat matahari mulai caang. Namun di keesokannya tersiar berita di berbagai mancanegara, virus ternyata sudah sampai ke Jepang, Afrika,
India, dan Jerman, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Satu dunia kini terlibat perang global. Geloknya Freedom Center, cuma si Thomas tiba-tiba membawa karyawan baru tanpa sepengetahuan si Palmer. Kondisi si Palmer ini semakin hari semakin ripuh, tapi si Thomas tidak peduli karena ini adalah ujian untuk gerakan perubahan si Palmer yang katanya akan lebih setia lagi. Sedangkan karyawan baru, dia bernama Sanjay yang ditugaskan si Thomas untuk memastikan kargo miliknya yang dikirim dari Mesir 31 hari yang lalu bisa sampai ke New York dengan aman. Si Ep begadang untuk menciptakan senjata baru biologisnya, tapi saat si Pelders menyalakan microwave untuk membuat kopi, tiba-tiba saja cacing-cacing merespon. Si Ep pun menyimpulkan kalau cacing-cacing ini peka terhadap gelombang mikro. Seolah-olah gelombang mikro seperti membangunkan para cacing, lantas si Justin pun langsung dipanggil dan mendemonstrasikan penemuan barunya kalau para strigoi ini berkomunikasi menggunakan otak melalui beberapa sinyal yang berevolusi. Mereka sudah disetting terhubung satu sama lain karena ketika strigoi A disakiti, maka strigoi B akan merespon seolah-olah sebuah pesan telah terkirim kepadanya. Tapi hal itu tidak membuat si Justin bagaimana cara memutus komunikasi mereka. Cara kerjanya saja si Ep belum bisa pecahkan. Sedangkan si Justin butuh senjata baru itu secepat mungkin karena sudah tidak punya banyak waktu lagi. Untungnya si Pelders mengerti masalah pergelombangan, jadi yang akan dia coba menggunakan radio untuk mengatur frekuensi dengan sinyal dari stasiun mati, dan jika benar microwave adalah frekuensi operator mereka, maka itu akan menghentikan komunikasinya. Jadi untuk menguji teori tersebut, si Ep disuruh nyiksa satu vampir. Look at that! There's no more spike. We're actually blocking their signal. Beralih ke si Vasily yang sedang melacak vampire, ternyata para strigoi ini membuat jalur khusus dengan cara menggali tanah, mengarahkannya pada sebuah tempat di mana di sana ada beberapa pekerja, tetapi yang ternyata mantulnya menginfeksi kontraktor, jadi vampir ahli konstruksi menginfeksi tentara, maka akan jadi vampir ahli bersenjata. Si Abraham kembali mengkaji The Lumen yang sudah dipotokopi karena takut dicuri lagi si Queenland. Dikatakan kalau pemburu dari Mesir kuno berhasil mengubur wabah dan mengakhiri kekuasaan mengerikan selamanya. Lantas si Abraham pun melihat bagian lainnya di mana wabah mengerikan itu jumlahnya ada 7, pas banget dengan The Ancient yang memiliki 7 member. Asumsi si Queenland ternyata salah, yang padahal 1 dari 7 The Ancient berhasil dibunuh oleh sang pemburu handal dari kota Mesir. Pertanyaannya, bagaimana cara dia membunuh tidak dicantumkan, tapi si Abraham percaya kalau ini adalah sebuah teka-teki. Si Queenland pun berjanji meyakinkan si Abraham kalau dirinya tidak akan mencuri lagi The Lumen karena si Queenland sama sepertimu ingin mengetahui jawabannya. Wait right here. Tapi pada saat membawa The Lumen, si Abraham teringat masa lalunya saat akan memancing si Thomas di mana dia berpura-pura sebagai penjual The Lumen, menawarkannya pada seorang dokter Nazi, vampir yang kedudukannya setara dengan si Thomas. Mungkin dia vampir yang dimaksud si Abraham, sahabatnya si Thomas, dan dia ternyata sudah tahu kalau si Abraham adalah penjual The Lumen palsu. Tidak mendapatkan si Thomas, sahabatnya pun jadi si Abraham memotong kedua kakinya, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah peti dan membuangnya hidup-hidup di Laut Utara. Kembali ke masa kini, melalui buku asli, si Abraham akhirnya bisa memecahkan teka-teki itu yang ternyata butuh sinar matahari untuk mengetahui bagaimana cara si pemburu Mesir membunuh satu member The Ancient. Hal itu bertujuan supaya The Ancient, vampir atau strigoi tidak ada yang bisa membacanya, sedangkan caranya adalah mengurung 7 wabah ke dalam sarkofagus berlapis perak.
Si Vasily yang terus mengikuti GPS setelah turun ke bawah, dia pun akhirnya sampai sesuai titik dan ternyata ada ribuan vampir yang sedang gugulungan dan ternyata itu bagaikan sebuah akses supaya vampir bisa keluar masuk kota dengan mudah melalui taman di Central Park. They're digging their own tunnels now. Si Vasily pun segera melaporkannya pada si Justin. Dia yakin itu pasti adalah sarang pusat yang langsung direspon si Justin kalau kita akan menggerebeknya dengan segala sumber daya yang kita miliki. Then I realized Si Ep kembali menguji teori apakah ketululan vampir ini disebabkan oleh gelombang komunikasi mereka. Jadi mereka mengurung satu vampir menyediakan darah tapi disimpan agak jauhan. Setelah itu si Pelders kembali menggunakan radio untuk memutus frekuensi. Alright, little monkey. Hasilnya sungguh di luar Nurul, lagi-lagi teorinya benar, namun ternyata kecerdasan yang sudah kembali sifatnya permanen karena ketika si Pelders menormalkan lagi frekuensi, vampir itu tetap membuka pintu. Oh, look at the four limits. Jadi kesimpulannya, si vampir bisa beradaptasi dengan gangguan gelombang mikro, sementara si Abraham masih dengan keyakinannya kalau salah satu The Ancient yang terkurung di Mesir, pasti saat ini dia masih hidup. Cuma si Quinlan minta supaya mengesampingkannya dulu, kembali fokus ke si The Master. Kita tahu cara membunuhnya, tapi kita tidak tahu di mana dia dan siapa wadah baru yang dia pilih. There is one person who could find out. Jadi ini maksud si Abraham akan memanfaatkan kesekaratan si Palmer. Si Abraham tidak akan memberikan formulanya, tapi dia akan ngasih cairan putih untuk 1 dosis, asalkan si Palmer mau membantunya mencari tahu di mana dan siapa yang akan dijadikan wadah baru si The Master. He is no longer in Bolivar's body? Sempat ragu karena si Palmer tidak tahu apa-apa tentang si The Master, tapi si Palmer berjanji dan meyakinkan si Abraham kalau dia masih sangat membutuhkanku. To a new alliance. Di sisi lain, si Vasily sedang kongres bersama pihak keamanan untuk merebut kembali Central Park. Si Justin akan mengerahkan Nepicel untuk membersihkan terowongan dan semua anggota kepolisian bertugas untuk menyisir bagian permukaan di Taman Central Park. Mulai dari pohon, semak, selokan hingga gedung-gedung di sana. Intinya semua militer dia fokuskan ke Central Park. Begitu kongres ditutup, si Justin bertanya langkah apa yang akan kau lakukan untuk menghancurkan sarang pusat. Cukup simpel, si Vasily akan membuat bom perak dalam skala besar. Si Justin nyuruh si Vasily supaya menemui Kapten Rogers di New York City Police Department. Dia yang akan membantumu dalam misi penghancuran sarang pusat. Time is it? Tidak mau lagi kecolongan, si Thomas menugaskan satu bocil vampir kematian untuk menjaga si Yates, di mana si bocil ini sudah disetting akan menuruti semua perintah si Yates dan peka terhadap segala macam ancaman. I'm looking for Captain Rogers. Colok, men. Ternyata Kapten Roger adalah si Cat. Mereka berdua sama-sama kaget karena dipertemukan lagi dalam sebuah misi. Namun dikarenakan tidak banyak waktu, si Vasily ngajak si Cat untuk mengambil beberapa barang di rumahnya.
Begitu sampai, si Vasily sedikit kaget karena rumahnya telah dirubah menjadi rumah sakit vampire. Terlihat ada rasa cembukur juga yang ditunjukkan si Pelders. Si Vasily juga buru-buru langsung ngambil bubuk perak sebanyak mungkin. Si Abe yang melihat itu pun bertanya untuk apa bubuk-bubuk itu. Setelah dijelaskan akan melakukan serangan besar-besaran terhadap sarang pusat, si Pelders pun kepikiran dengan senjata biologis barunya untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang pola komunikasi mereka. When is this happening? First light. He's safe, huh? Si Jets mulai akrab dengan si bocil vampir kematian dan sudah seperti hewan peliharaannya. Sedangkan Mang Agus yang waktu itu berhasil jadi sangat diandelin oleh polisi, dia pun kini kembali diikut sertakan dalam pembersihan terowongan Central Park dengan imbalan kebebasan jika berhasil. Follow me. About 20 blocks to go. Si Vasily juga sudah bergerak, begitupun dengan mereka berdua sudah berada di area terowongan dengan berbagai macam peralatannya. Watch your flanks. When they come, We're gonna go in here. Polisi yang memimpin Mang Agus malah terlihat cupu sampai dikatain Mang Agus suruh pakai popok biar air pipisnya gak tembus celana. Mang Agus yang sudah berpengalaman pun akan masuk duluan untuk memastikan keamanan. Dirasa sudah aman, mereka pun masuk lalu Mang Agus mengungkapkan kalau mereka mencari si polisi. Kocak bet asli, kayak kenal polisi modelan begini tuh di mana ya? Lupa lagi. Beraninya cuma sama rakyat kecil memaksa si Ciwewewe supaya masuk lubang duluan. Mang Agus yang sudah geram pun bertindak, mereka saling mengancam. Namun pada akhirnya kedua polisi tersebut pun tewas. Alright, come on, let's go. Rupanya kehadiran para pemburu diketahui oleh si Thomas, nyuruh si Kelly supaya membawa si Jets keluar. Dia diberi waktu 3 menit untuk berkemas. Situasi ini pun si Jets manfaatkan dengan menulis surat di buku, memberi kabar pada si Abe kalau dirinya masih manusia. Beruntung Mang Agus bertemu dengan si Vasily. Dia pun menjelaskan kalau kami dipaksa wajib militer dengan imbalan kebebasan. Tapi kebetulan banget si Vasily kekurangan orang karena tinggal sisa mereka berdua. Dia juga berjanji setelah ini akan membebaskan Mang Agus. Cuma Mang Agus tidak bisa membawa si Ciwewew karena pasti akan menjadi beban. Lalu nyuruh si Silver supaya membawanya keluar. Thank you. Di markas, si Justin sangat khawatir selain Hari akan segera poek. Mereka juga belum dapat kabar dari si Vasily karena si Vasily-nya memang belum sempat. Tapi dia menemukan buku si Jets, lantas si E pun langsung dipanggil nyuruh dia supaya segera turun. Si Vasily berhasil sampai ke sarang pusat. Dia pun segera mempersiapkan bom perak, tapi dapat gangguan dari bocil vampire kematian. Got it. man, hurry up! Ben, here they come! They're coming from everywhere, Fred! Hurry up, Fred, let's go! Fire in the hole!
Jesus. Wah, ada apa cenah dengan si The Master? Kenapa hanya pada si Abe dia menunjukkan dirinya? Si Abe pun melanjutkan perjalanan dan menemukan buku itu tepat di depan kamar si Jade, yang membuat si Abe semakin yakin kalau si Jade masih hidup. Si Pelders pun mencoba melihat keluar, siapa tahu dia belum jauh. Cuma tiba-tiba si Thomas datang memberitahu si Abe kalau dia sudah tidak lagi di sini. Berterima kasih karena si Abe telah melahirkan anak muda yang sangat istimewa, sekaligus memberi selamat atas kemenangan besar kalian di sini. Tapi di suatu momen telah dibangun gebrakan baru untuk menghancurkan sistem keamanan si Justin. Hal itu langsung terbukti dengan menerimanya laporan telah terjadi serangan brutal oleh ribuan vampir. Mereka masuk melalui gerbang yang kini minim penjagaan karena semua personil dikerahkan ke Central Park. Where's my son? Mamam, tapi kita belum tahu, gengs, apakah vampire di sini bisa meregen anggota tubuh yang telah hancur? Saat si Abe keluar, di si taman sudah kalang kabut. Orang-orang berlarian menghindari para vampire. Si Justin pun tidak ada pilihan lain selain menarik semua unit di Taman Central Park. It's over. Wah, gehel, gengs. Bagaimana cara mereka melewati malam yang sangat meriah ini? Kita lanjut lagi nanti ya, Nyot.